Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, NIM 1931041160, kelas PJKRD, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai tes tertulis untuk prestasi belajar. Langsung saja kita masuk materinya. 1. Bentuk-bentuk tes. Telah dibicarakan sebelum ini bahwa di sekolah seringkali digunakan tes buatan guru atau bukan standardized test. Tes ini disebut tes buatan guru atau teacher made test. Tes yang dibuat oleh guru ini terutama menilai kemajuan siswa dalam hal pencapaian hasil yang dipelajari. Dalam hal ini, bentuk tes dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes berbentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Menurut Asmawi Zainul dan Noehi Nasution, tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Ciri khas tes uraian adalah jawaban terhadap soal tersebut tidak disediakan oleh penyusun soal, tetapi harus disusun oleh peserta tes. Dalam tes uraian, bentuk tesnya diawali dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, dibandingkan, simpulkan, dan sebagainya. 1. Kelebihan tes subjektif, yaitu mudah disiapkan dan disusun, kemudian tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan, kemudian mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat. Selanjutnya, serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Kemudian yang kedua, kelemahan tes subjektif. Kadar validitas dan reliabilitas rendah karena sukar diketahui segimana dan dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Kurang representatif dalam mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Kemudian cara menyajikannya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. B. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes itu dapat dinilai secara objektif, yaitu dapat dinilai oleh siapapun, akan dapat menghasilkan skor yang sama. Karena sifatnya yang objektif ini, maka tidak perlu harus dilakukan oleh manusia. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh mesin, misalnya mesin scanner. 1. Kelebihan tes objektif, yaitu tes objektif lebih banyak mengandung segi-segi yang positif, misalnya lebih representatif, mewakili isi dan luas bahan, lebih objektif, dapat dihindari campur tangannya unsur-unsur subjektif, baik dari segi siswa maupun segi guru yang memeriksa. Kemudian tes objektif lebih mudah dan cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes, bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Yang kedua, kelemahan tes objektif, yaitu membutuhkan persiapan yang lebih sulit daripada tes esai
karena butir soal atau item tesnya banyak dan harus diteliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Kemudian, butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan pengenalan kembali atau recalling, dan sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Kemudian, banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau untung-untungan dalam menjawab soal tes. Dan yang terakhir itu, kerjasama antara siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Yang kedua, macam-macam tes objektif. A. Tes benar salah atau true false test. Tes tipe benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya, dan melingkari huruf S jika pertanyaan tersebut menurut pendapatnya salah. B. Tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda adalah tes di mana setiap butir soal memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Tes ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Setiap tes pilihan ganda terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, pernyataan atau disebut juga stem, dan yang kedua, alternatif pilihan jawaban atau disebut sebagai option. C. Tes menjodohkan atau matching test. Matching test dapat kita ganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawabannya yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas peserta tes adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pernyataannya. Kemudian D. Tes isian atau completion test. Completion test biasa kita sebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Yang ketiga, pengukuran ranah afektif. Pengukuran ranah afektif tidaklah semudah mengukur ranah kognitif. Pengukuran ranah afektif ini tidak dapat dilakukan setiap saat, dalam arti pengukuran formal, karena perubahan tingkah laku siswa tidak dapat berubah sewaktu-waktu. Pengubahan sikap seseorang memerlukan waktu yang relatif lama. Demikian juga pengembangan minat dan penghargaan serta nilai-nilai di dalam petunjuk pelaksanaan penilaian pendidikan. Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB disebutkan bahwa penilaian ranah kognitif bertujuan mengukur pengembangan penalaran, sedangkan tujuan penilaian afektif adalah sebagai berikut, yaitu untuk mendapatkan umpan balik atau feedback bagi guru maupun siswa sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan atau remedial program bagi anak didiknya. Kemudian
untuk mengetahui tingkat perubahan atau tingkah laku anak didik yang telah dicapai, yang antara lain diperlukan sebagai bahan untuk perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Kemudian, untuk menempatkan anak didik dalam situasi belajar mengajar yang tepat, sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan serta karakteristik anak didik. Selanjutnya, untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Sehubungan dengan tujuan penilaian ini, maka yang menjadi sasaran penilaian kawasan afektif adalah perilaku anak didik, bukan pengetahuannya. Sebagai contoh, siswa bukan dituntut untuk mengetahui sebab-sebab dibentuknya BPUPKI, tetapi bagaimana sikapnya terhadap pembentukan BPUPKI tersebut. Pertanyaan afektif tidak menuntut jawaban benar atau salah, tetapi jawaban yang khusus tentang dirinya mengenai minat, sikap, dan internalisasi nilai maksimum performa dengan tipikal performa attitude. Yang keempat, pengukuran ranah psikomotor. Pengukuran ranah psikomotor dilakukan terhadap hasil-hasil belajar yang berupa penampilan. Namun demikian, biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Misalnya, penampilannya dalam menggunakan termometer diukur mulai dari pengetahuan mereka mengenai alat tersebut, pemahaman tentang alat, dan penggunaannya atau cara mengaplikasikannya. Kemudian, baru cara menggunakannya dalam bentuk keterampilan. Untuk pengukuran yang terakhir ini harus diperinci antara lain cara memegang, cara meletakkan atau menyelipkan ke dalam ketiak atau mulut, cara membaca angka, cara mengembalikan ke dalam tempatnya, dan sebagainya. Hal ini semua tergantung dari kehendak kita, asal tujuan pengukuran dapat tercapai. Instrumen yang digunakan mengukur keterampilan biasanya berupa matriks. Ke bawah menyatakan perincian aspek atau bagian keterampilan yang akan diukur, ke kanan menunjukkan besarnya skor yang dapat dicapai. Sekian yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.